Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Labibah dengan NIM akhir 193. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fakih dengan NIM akhir 206. Nama saya Cindi Nurmi Ristianti, NIM akhir 211. Perkenalkan, nama saya Nilam Larasati dengan NIM akhir 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sofiatin, NIM akhir 214. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang analisis kondisi sekitar lingkungan. Nah, lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari ruang serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Keberadaan lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup semua makhluk, terutama manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Analisis kualitas lingkungan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menilai kondisi lingkungan sekitar. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu faktor terhadap ekosistem dan juga makhluk hidup di dalamnya. Dengan melakukan analisis kualitas lingkungan, kita dapat memahami sejauh mana sih suatu faktor tertentu, baik itu faktor alami maupun faktor buatan manusia, berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Secara garis besar, fenomena-fenomena tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada interaksi unsur lingkungan, di mana semua unsur lingkungan, ada makhluk hidup, air, udara, tanah, itu saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, yang kedua, ada ketergantungan tanpa dominasi, di mana setiap unsur itu memiliki peran penting tanpa ada yang mendominasi, sehingga ekosistem kita itu tetap stabil. Yang ketiga, ada keanekaragaman hayati dan juga non-hayati. Keanekaragaman hayati itu spesies dan elemen non-hayati membuat ekosistem itu lebih kuat dan dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, ada harmoni dan keseimbangan, di mana hubungan antara unsur harus seimbang agar proses alam seperti siklus air dan juga rantai makanan itu berjalan dengan baik. Nah, yang kelima, ada fungsi dan juga manfaat unsur. Setiap unsur itu memiliki peranannya sendiri. Setiap tanaman yang menghasilkan oksigen dan juga tanah yang mendukung kehidupan. Nah, yang keenam, ada informasi lingkungan, di mana data lingkungan itu membantu memahami perubahan dan juga mendukung kebijakan konservasi. Yang ketujuh, ada keberlanjutan, di mana semua unsur harus dijaga agar ekosistem itu tetap lestari bagi generasi yang akan mendatang. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Namun, berbagai aktivitas manusia telah berkontribusi dalam penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi lingkungan diperlukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan degradasi lingkungan dan merancang strategi untuk mengatasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Yang pertama ada polusi udara. Polusi udara menjadi salah satu permasalahan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia yang disebabkan oleh kendaraan bermotor atau mobil yang mengeluarkan asap knalpot. Selanjutnya ada proses industri dan kemudian pembakaran sampah yang sembarangan. Hal itu menyebabkan sebuah gangguan pernapasan yang mana dikeluarkan oleh kendaraan bermotor atau bermobil yang menggunakan knalpot asap, pembakaran sampah yang sembarangan, serta proses industri yang terjadi. Yang kedua ada pencemaran air, pembuangan limbah rumah tangga, industri, dan pertanian yang dilakukan tanpa proses pengelolaan yang memadai dapat mengakibatkan pencemaran di sungai, di danau, ataupun di laut. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas air serta membahayakan masyarakat yang akan menggunakan air-air dari sungai, danau, ataupun laut untuk kegiatan sehari-hari mereka. Yang ketiga ada deforestasi dan degradasi lahan. Penebangan hutan secara besar-besaran dapat menyebabkan hilangnya habitat alami dan berkurangnya
keanekaragaman hayati di sekitar hutan tersebut, serta degradasi lahan dapat menyebabkan turunnya kualitas tanah yang berdampak pada produktivitas sektor pertanian. Yang keempat, ada pengelolaan limbah. Kurangnya sistem pengelolaan limbah yang baik menyebabkan akumulasi sampah di pembuangan akhir, pencemaran tanah, serta air tanah. Selain itu, minimnya fasilitas daur ulang serta kesadaran masyarakat dalam memilah sampah turut memperparah permasalahan ini. Selanjutnya adalah dampak perubahan kondisi lingkungan. Perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas manusia dan faktor alam memberikan berbagai dampak yang signifikan terhadap kehidupan, baik dalam aspek kesehatan, ekosistem, maupun sosial dan ekonomi. Dampak ini dampak terjadi dalam jangka pendek maupun panjang, bergantung pada tingkat kerusakan dan upaya mitigasi yang dilakukan. Dampak perubahan kondisi lingkungan ini ada 3, yaitu dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap ekosistem, dan dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu dampak terhadap kesehatan. Kualitas lingkungan yang memperburuk dapat membawa risiko besar bagi kesehatan manusia. Salah satu masalah utama adalah pencemaran udara yang berasal dari berbagai sumber seperti emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembakaran bahan bakar fosil. Di sisi lain, pencemaran air juga berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Jadi, akibat kualitas lingkungan yang menurun ini, terutama akibat pencemaran udara dan air, dapat membahayakan kesehatan manusia. Begitu juga dengan pencemaran air juga membawa dampak negatif bagi kesehatan. Yang kedua, dampak terhadap ekosistem menyebabkan banyak sekali spesies kehilangan tempat tinggalnya. Akibatnya, beberapa spesies mengalami penurunan populasi drastis. Bahkan, mereka terancam punah. Selain itu, pencemaran lingkungan ini juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang terakhir, yaitu dampak terhadap sosial dan ekonomi. Kerusakan lingkungan ini juga membawa dampak signifikan terhadap sektor sosial dan ekonomi. Hal yang menjadikan salah satu mengapa sih berdampak pada sektor ekonomi, yaitu pencemaran lingkungan yang dapat merugikan masyarakat dalam bertani ataupun nelayan. Selain dampak pada sektor ekonomi, pencemaran lingkungan juga berdampak pada meningkatnya beban kesehatan masyarakat. Penyakit yang disebabkan oleh polusi udara dan pencemaran air dapat meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan, sehingga menambah biaya pengobatan baik itu individu maupun buat pemerintah. Dari pembahasan tersebut, kerusakan lingkungan berdampak pada sektor ekonomi dan sosial, sangat merugikan petani maupun nelayan, serta meningkatkan beban kesehatan masyarakat akibat penyakit dari polusi udara dan pencemaran air. Selanjutnya yaitu adalah upaya pelestarian dan perbaikan kondisi lingkungan. Menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan sekitar adalah kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Jadi, kewajiban untuk menjaga suatu lingkungan atau kondisi lingkungan sekitar merupakan kewajiban kita semua. Nah, lingkungan yang sehat dan bersih akan memberikan dampak positif, baik bagi kesehatan manusia maupun bagi keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga dan semakin membaik seiring waktu. Berikut langkah-langkahnya.
Nah, langkah-langkah upaya pelestarian dan perbaikan kondisi lingkungan sendiri ada beberapa hal. Yang pertama yaitu perawatan lingkungan, di mana menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah dasar yang sangat penting dalam menciptakan ruang hidup yang nyaman dan sehat. Nah, yang kedua yaitu pengolahan sampah yang baik, di mana sampah merupakan salah satu masalah utama dalam pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, kita harus memilih sampah berdasarkan jenisnya, yaitu organik dan anorganik itu sangatlah penting. Dan yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelestarian lingkungan karena sulit terurai dan dapat mencemari tanah, air, serta laut. Bagaimana cara menguranginya? Nah, cara menguranginya yang pertama yaitu menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali. Misalnya, tas belanja tersebut terbuat dari kain. Hal tersebut dapat mengurangi sampah plastik. Nah, yang keempat yaitu menghemat penggunaan energi. Energi merupakan sumber daya yang sangat berharga dan penggunaan yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Contoh penggunaannya yaitu mobil yang berlebihan berdampak meningkatkan emisi gas rumah kaca, mempercepat perubahan iklim, serta menyebabkan polusi udara. Baik, selanjutnya yaitu penanaman pohon untuk penghijauan. Pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain menghasilkan oksigen, pohon juga dapat menyerap polusi udara, mengurangi efek pemanasan global, serta menjaga erosi tanah. Contoh penanaman pohon penghijauan adalah dengan cara menanam di pinggir jalan, taman kota, atau di lahan lapang. Melindungi keanekaragaman hayati. Flora dan fauna memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu, menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan di sekitar kita merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Contoh pelindungan keanekaragaman hayati yaitu reboisasi, mendirikan taman nasional dan cagar alam, serta mencegah kebakaran hutan. Mengurangi emisi karbon. Polusi udara menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim dan pemanasan global. Oleh sebab itu, mengurangi emisi karbon menjadi langkah penting dalam menjaga lingkungan. Contohnya, mengurangi emisi karbon yaitu mengurangi konsumsi daging, mengurangi konsumsi makanan yang berlebihan, serta menghemat energi. Misalnya yaitu dengan mematikan lampu ketika tidak digunakan, mendaur ulang atau memanfaatkan barang bekas. Salah satu cara efektif untuk mengurangi limbah adalah dengan mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Banyak benda yang sebenarnya masih bisa digunakan kembali dengan sedikit kreativitas. Contoh mendaur ulang dan memanfaatkan barang bekas yaitu dengan mengelola sampah menjadi kompos, mendaur ulang kertas, botol plastik, dan logam, serta membuat kerajinan dari barang bekas.